Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, mari kita tidak bosan-bosan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur, yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan, dan yang terpenting adalah iman dan Islam. Sehingga kita bisa terdorong untuk hadir di rumah Allah, Masjid Abdul Mun'im, ya. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya yang mulia, para keluarga beliau, ahlul bait yang mulia, juga untuk pengikut-pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai akhir zaman yang istiqomah. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan syafaatnya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua sabar, karena 4 poin agar kita beruntung adalah ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya. Selain itu merugi. Merugi itu bisa berarti celaka, bisa berarti sengsara, ya. Rugi bisa rugi material, bisa rugi mental spiritual, pokoknya rugi aja. Nah, supaya kita tidak merugi, maka ilal ladzina amanu. Nah, maka kitab yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah tentang akidah, tentang iman, ya, tentang akidah, supaya kita tidak merugi. Kemudian wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat berarti kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, ya. Karena amal soleh itu bukan hanya mengerjakan, bukan, tapi meninggalkan pun amal soleh. Misalnya meninggalkan makanan dan minuman yang halal di siang hari bulan Ramadan, itu amal soleh, ya. Itu kan meninggalkan makan dan minum dan hubungan seksual yang halal, yang sebenarnya halal suami istri, tapi di siang hari bulan Ramadan tidak boleh, meninggalkan. Kemudian misalnya kita diajak oleh kawan, teman lama, sahabat lama, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Apakah itu judi online, apakah itu zina, apakah itu merampok, korupsi, makan babi. Kemudian kita mengatakan la. Kita mengatakan tidak. Kita mengatakan tidak. Nah, perkataan tidak itu amal soleh. Perkataan tidak itu amal soleh, ya. Jadi amal soleh itu tidak harus berupa perbuatan, tapi bisa juga berupa meninggalkan, ya, meninggalkan. Watawassaw bil haqq, yang ketiga adalah saling menasehati. Jadi kalau saling itu berarti 2 arah, Pak. Ya, 2 arah. Bukan 1 arah. Kalau baru 1 arah dari saya ke Bapak itu belum. Harus 2 arah, dari Bapak juga perlu menasihati ke saya, atau sesama kita lah, ya, sesama kita sering menasihati, supaya ada kalimat saling, ya. Saling itu artinya 2 arah, dari sini ke sini, dari sini ke sini, saling menasihati dengan kebenaran. Jadi ketika kita ingin menasihati istri, ingin menasihati suami, ingin menasihati anak, ingin menasihati tetangga, murid, maka
Sebaliknya, murid pun perlu menasihati guru. Mahasiswa perlu menasihati dosen, ya. Emangnya dosen malaikat? Enggak kan? Dosen bukan malaikat, berpotensi salah. Bahkan dosen atau guru berpotensi menzolimi muridnya, berpotensi menzolimi muridnya. Kalau muridnya yang cantik-cantik diberi nilai A, yang kurang cantik C, itu zolim itu, ya. Atau yang laki-laki misalnya murid-muridnya yang suka bawa amplop kasih nilai A, yang nggak pernah bawa amplop kasih nilai C, ya. Masih banyak pendidikan kita yang seperti itu. Kalau mau dibongkar semua ketahuan. Kenapa nggak ketahuan? Nggak terendus oleh wartawan. Tidak terendus oleh wartawan. Berarti wartawannya kurang canggih. Ya, menurut saya wartawannya kurang canggih. Kurang. Kalau wartawan canggih itu harus satu persatu mahasiswa disurvei. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lulusan dari mana? Dari perguruan tinggi A. Ya. Gimana? Lulusnya mudah nggak? Agak sulit sih, tapi kalau bawa itu jadi cepat, nah itu berarti ya benar. Jadi ini tugas Menteri Pendidikan, ya. Kalau suara saya ini terdengar sama Menteri, alhamdulillah. Ya. Jadi tugas Menteri adalah untuk mengendus jangan sampai di sekolah-sekolah di perguruan tinggi ada komersialisasi pendidikan, ya. Dan saya baca di saya lupa itu jaringan jaringan pengamat pendidikan saya lupa namanya. Itu ternyata yang putus sekolah itu banyak sekali. Sebagian karena mahalnya pendidikan, sebagian. Nah, bagaimana supaya sekolah swasta tidak mahal? Ya, pemerintah harus turun tangan. Kalau pemerintah nggak turun tangan, sekolah swasta masih mahal. Ya, karena tanahnya juga harus beli, gedungnya juga harus beli, gurunya juga harus digaji. Kecuali kalau gurunya makan angin. Ya, gurunya makan angin atau makan serbuk gergaji, ya. Kalau gurunya masih makan nasi, masih sayur asam, kan harus beli. Nah, sehingga gurunya harus digaji yang layak sesuai dengan UMP, ya, upah minimum provinsi. Kan dulu namanya UMR ya dulu ya, UMR, ya, regional. Nah, jadi sedikit menyinggung pendidikan, ya, karena konon kabarnya ada Menteri Pendidikan dari warga persyarikatan, ya. Tapi itu hanya dikdasmen, tapi lumayan lah, pendidikan dasar menengah, ya. Untuk yang perguruan tinggi orang lain, ya. Masih keluarga Profesor Sumantri Brojonegoro. Baik, jadi saya cuma ingin mengajari buaya berenang, ya. Wartawan itu harusnya pintar, tapi yang seperti itu belum terendus, belum, ya. Jangan sampai terjadi komersialisasi pendidikan. Bahkan yang sempat saya tulis di salah satu WA group, dan saya berharap tulisan saya itu dibaca oleh Pak Menteri, ya, yaitu ujian nasional, ya. Itu di beberapa tempat, saya tidak mengatakan di seluruh tempat, tidak, di beberapa tempat itu soal jawaban itu sudah dibocorkan jawabannya, ya, sudah dibocorkan. Yang mau bocorkan kepala sekolah, ya, kepala sekolah konon kabarnya disuruh sama kepala dinas, ya. Nah, kepala dinas itu konon kabarnya disuruh bupati atau wali kota. Artinya dia malu kalau nanti penduduknya itu kelihatan bodoh gitu. Dia ingin mengatakan bahwa
penduduk saya pinter. Nah, itu ya. Maka soal jawaban UN sudah dibocorkan. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Ini yang saya ceritakan ini kira-kira 15 tahun yang lalu, ya. 15 tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini bisa diatasi oleh menteri kita yang baru ini, ya, yaitu Profesor Abdul Mu'ti. Baik. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Mari kita saling menasihati, ya. Kemudian yang terakhir wa tawassaw bis sabr, dan kita saling menasihati dengan kesabaran, ya, sabar. Sabar menuntut ilmu, sabar beriman, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam membentuk, mendirikan, merawat majelis ilmu. Ini kan majelis ilmu kan ini. Nah, majelis ilmu ini juga harus dirawat dengan sabar. Kalau Ustaz Ridwan nggak sabar, ya ini bubar. Ya. Ah, ngapain pengajian? Nggak usah. Mendingan di pasar dapat duit. Ya. Ini banyak yang beli nih, banyak yang mau hajatan, jadi dagangan saya laris. Ya. Alhamdulillah, sejauh mata saya memandang, Ustaz Ridwan masih sabar mengelola pengajian. Jadi sabar menerima musibah, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan. Paling tidak 3 itulah, ya, kesabaran. Nah, majelis ilmu ini termasuk perintah. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Nah, jadi semoga Ustaz Ridwannya sabar, para jamaahnya, para pengunjungnya juga sabar. Ya, sabar. Artinya tetap hadir. Nah, sesuai dengan apa yang kami obrolkan kemarin dengan salah seorang ya katakanlah suaminya Bu Rektor, ya, suaminya Bu Rektor. Saya nggak usah sebutkan namanya lah. Bahwa untuk manhaj tarjih itu kajian manhaj tarjih itu lebih tepat kepada kalangan terbatas. Kenapa? Karena itu memang pelajarannya rumit, Pak. Saya sudah terima bukunya dari Ustaz Ridwan, sudah terima. Saya baca itu memang pelik, Pak, pelik, rumit. Jadi kalau kita sampaikan di jamaah ini, takutnya pusing, ya, pusing. Karena itu memang ranahnya para ulama, ranahnya para ulama dan ahli ilmu. Nah, sedangkan kita kan, yang penting kita menerima kebenaran dan ada dasarnya itu, ya, ada dasarnya, tidak ngarang, tidak ngawur, kemudian kita amalkan. Bagi kita kan yang penting amal, Pak, bagi kita. Kalau yang memikirkan tentang manhaj, apalagi mengkaji tingkatan-tingkatan hadis, segala macam seluk-beluk hadis, nah itu ranahnya ranah ulama, ya, maka tidak tepat di sini. Ya. Alhamdulillah obrolan saya dengan Pak Muhyiddin, ya, Pak, ya, Pak Muhyiddin, ya, dengan diskusi oleh Mas Ridwan. Jadi kalau mau betul-betul mengkaji manhaj tarjih itu, ya, kita mulai dari pentolan-pentolan PCM dulu, ya, PCM A, B, C, D kumpul, ya. Dan itu belum terlaksana, Pak, belum, ya. Entah nanti kapan terlaksana, wallahu a'lam, ya. Yang jelas kita langsung saja ke produknya. Ini kan produknya kan, produk, ya, hasil foto himpunan putusan tarjih yang bulan lalu sudah kita mulai sedikit, ya. Kita akan belajar akidah, Pak, ya, belajar keimanan. Sebagai poin yang pertama, supaya kita tidak rugi, ilal ladzina amanu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Wa qad warada fi hadisi an Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi
syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yus'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Al hadis rawahu Muslim. Amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u alal i'tiqadi bi annal alama kullahu hadisun khalaqahu Allahu minal adam wa huwa ay al alam qabilun lil fana wa ala anna nazara fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an wa ha nahnu nashra'u fi bayani usulil aqaidis sahihah. Saya baca dulu artinya. Pendahuluan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan seutama-utama utusan, serta pada sekalian keluarganya. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tidak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah padaku tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya." Kata orang itu, "Benar engkau." Maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu bertanya pula, "Terangkanlah padaku tentang iman." Nabi menjawab, "Ialah bahwa engkau percaya akan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk." Orang itu berkata, "Benar engkau." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian daripada itu maka kalangan umat yang terdahulu, salafus soleh, yakni mereka yang terjamin keselamatannya, al-firqatun najiyah, keselamatannya terjamin, mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari ketiadaan dan mempunyai sifat akan punah
mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Demikianlah, maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Ya, ini insya Allah sudah kita cuplik, ya, artinya sudah kita bocorkan bulan lalu, ya. Yang ini kita kenal dengan nama hadis Jibril, ya. Yang ceritanya seperti tadi, para sahabat sedang bermajelis bersama Rasulullah, tahu-tahu ada lelaki datang. Lelaki itu pakainya putih, bersih, rambutnya hitam, dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Dan tidak ada tanda-tanda habis jalan jauh, tidak ada. Nah, kemudian datang mendekati Nabi, bersimpuh, lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Ya, jadi lutut dia bertemu dengan lututnya Nabi. Kemudian tangan dia menempel di paha Nabi, tangan dia. Kemudian bertanya, mal Islam. Ya Muhammad, Islam itu apa? Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban rukun Islam. Kita semua sudah hafal, ya. Kemudian setelah dijawab sempurna oleh Nabi, si orang tadi mengatakan, sodakta, kamu benar. Oh, para sahabat pada heran, loh, dia bertanya tapi malah membenarkan. Para sahabat heran. Kemudian pertanyaan yang kedua, mal iman. Hai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi menjelaskan rukun iman yang jumlahnya 6. Ya. Setelah sempurna dijelaskan oleh Nabi, kemudian orang tadi mengatakan lagi, sodakta, kamu benar. Ya. Nah, jadi di sini diputus sampai di sini. Ya, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan bulan lalu, di sini mestinya panjang, Pak, ya, karena ada pertanyaan yang ketiga, mal ihsan. Apakah ihsan itu? Sampai Nabi menjelaskan tentang ihsan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang penutup, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia minta tanda-tandanya, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, setelah itu orang itu pergi. Setelah pergi, kemudian beberapa orang sahabat mengejar itu, sudah hilang, ya, nggak ada. Kemudian Nabi bertanya, para sahabat, hai sahabat, tahukah kamu siapa tadi yang datang? Yang datang itu siapa? Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa orang tadi. Maka Nabi mengatakan, tadi adalah Jibril. Jibril yang mengajari kita tentang Islam dan iman. Jadi ternyata yang datang itu dosen, Pak. Ya, dosennya Rasulullah, guru besarnya Rasulullah, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril yang tadi datang itu ternyata Jibril, ya, yang memang sengaja diutus Allah untuk mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Ya, para sahabat jadi akhirnya kan yakin, oh pantesan dia bertanya tapi kok sodakta, ente benar Muhammad, ente benar. Nah, gitu ya. Para sahabat sekalian, kita fokus ke sini. Jadi ini namanya hadis Jibril, dan ini landasan atau dasar namanya rukun Islam dan rukun iman. Ya. Rukun itu artinya tiang, Pak. Nah, ini tiang nih, nah, tiang. Ya, jadi rukun itu artinya tiang. Artinya hal yang vital dan pokok. Ya. Kalau misalnya bangunan tanpa tiang, maka roboh. Ya. Tiang itu jangan dibayangkan yang di tengah saja, Pak. Jangan dibayangkan. Ini tembok ini juga tiang. Ya, itu tembok-tembok yang Bapak senderin itu juga tiang. Jika kalau tidak ada tiang, tidak ada tembok, ya roboh ini. Ya. Nah, jadi karena rukun Islam dan rukun iman itu merupakan tiang, maka itu mutlak, ya, dan itu harus diyakini tanpa tawar-tawar. Kalau satu saja kita ingkari, satu saja, misalnya tidak percaya kepada takdir,
Misalnya tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya hari berbangkit, hari kiamat, tidak percaya adanya nabi dan rasul, maka satu saja kita ingkari, maka berarti rontok rukun iman kita. Demikian juga kalau kita tidak percaya bahwa syahadat wajib, sholat wajib, sholat 5 waktu Pak ya, sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, membayar zakat mal itu wajib. Kalau kita mengingkari salah satu saja, maka kita sudah kufur. Kufur Pak, sehingga rontoklah akidah kita, keimanan kita rontok. Maka kelima rukun Islam itu harus kita yakini bahwa syahadat itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, zakat mal itu wajib bagi yang memenuhi syarat lah. Oh, yang fakir miskin bukannya memberi zakat, tapi menerima zakat. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menolak wajibnya rukun Islam. Nah, jangan sampai kita berpendapat bahwa Pak, menurut kajian para saintis, menurut kajian para ulama, ini kiamat itu sudah dekat. Tinggal beberapa tahun lagi, katakanlah 15 tahun lagi, katakanlah. Sedangkan haji daftar tunggunya 25 tahun. Wah, berarti percuma. Nggak usah daftar haji, nggak usah. Ambil uangnya di bank, ambil. Ada yang berfatwa seperti itu. Ada. Tapi bukan ulama yang berfatwa. Ya, penceramah lah itu. Dan ini berbahaya sekali Pak, berbahaya sekali. Sehingga bisa seolah-olah menggugurkan rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi kiamat mau datang besok, ya besok hari Ahad, walaupun menurut hadis Nabi Jumat ya Pak ya, menurut hadis yang sahih bahwa kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Katakanlah kiamat mau datang Jumat besok, katakanlah kiamat mau datang Jumat besok, kita tetap berangkat haji, minimal kita setor DP-nya, karena sistem yang berlaku di Indonesia kan DP dulu Pak ya. DP dulu 25 juta, habis itu nunggu. Untuk Lampung ini 23 tahun ya, untuk Lampung. Untuk yang haji plus 5 sampai 7 tahun. Untuk yang furoda bisa sekarang bayar, sekarang berangkat. Itu furoda. Harganya ya setengah M lah ya, setengah M. Nah, oke, kembali ke haji reguler. Jadi jangan sampai karena kajian-kajian akhir zaman berdasarkan ini, maka diramalkan kiamat itu nggak lebih dari 15 tahun lagi. Sementara haji nunggunya 25 tahun. Nah, kalau begitu percuma haji, ambil uangnya. Nah, dan ada yang sudah jadi korban Pak. Ya, beberapa murid saya ada yang jadi korban. Ya, akhirnya dia sudah setor haji, ditarik lagi. Ya, ditarik lagi. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai karena itu berbahaya sekali. Walaupun kiamat Jumat depan, kita tetap agar kita dinilai Allah bahwa kita sudah berniat. Karena berniat itu bukan cukup di batin aja berniat. Apa punya niat haji enggak? Punya dong. Bulan nabung belum. Nah, ya sama aja bohong lah. Ya sudah minimal buktinya sudah setor awal. Adapun pelunasan nanti, pelunasan kan masih lama ya. Masih bisa nabung lagi untuk pelunasan. Nah, syukur kabinet yang baru ini ada badan namanya Badan Pengelola Haji ya. Mudah-mudahan nanti perhajian di Indonesia bisa lebih sempurna ya. Minimal daftar tunggunya jangan lama-lama lah ya. Masa 25 tahun. Kok dipercepat jadi enggak 20 dulu dong, 20. Nah, kemudian nanti tahun depannya dipercepat lagi jadi 15. Tahun depannya lagi jadi 10 tahun. Nah, kan Prabowo kan berkuasa 5 tahun kan, Prabowo. Nah, 5 tahun itu kalau misalnya 1 tahun 5 tahun aja apa memendekkan gitu ya. Memendekkan 5 tahun kan lumayan. Dari 25 tahun daftar tunggunya tahun depan menjadi 20 tahun.
Tahun depannya lagi menjadi 15 tahun. Tahun depannya lagi menjadi 10 tahun. Kan lumayan, Pak. Akhirnya makin memendek itu daftar ini ya, daftar tunggunya ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan nanti Badan Pengelola Haji ini bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia kaum muslimin ya. Yang penting daftar tunggunya dulu lah, jangan kelamaan. Kalau daftar tunggunya kelamaan, akhirnya orang tergoda. Nah, pakai tanda kutip Pak ya, pakai tanda kutip. Tergoda untuk umroh. Udah, haji mah kelamaan. 25 tahun udah umroh aja. Ya, umroh kan sama dengan haji kecil. Wah, akhirnya travel umroh panen duit. Wow, karena diprovokasi begitu, ya juga ya. Daripada saya mati belum berangkat Mekah, ya udah umroh aja lah, ya udah umroh aja. Nah, padahal beda statusnya. Yang masuk ke dalam rukun Islam tiangnya itu adalah haji, bukan umroh. Ya. Rukunnya itu adalah haji, bukan umroh. Ya. Beda dong haji dengan umroh, masa mau disamakan? Beda. Ya. Haji itu setahun cuma sekali, ya. Artinya 12 bulan itu hanya di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hanya itu tok haji. Ya. Nggak boleh sembarang hari, nggak boleh. Mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Haji itu 6 hari. Ya. Haji itu cuma 6 hari, Pak. Sisanya itu ibadah harian. Ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu hajinya 40 hari, ya 40 dikurang 6. Berapa? Hitung aja, 40 kurang 6. Nah sisanya itu ibadah. Ibadah di Madinah dan ibadah di Mekah, serta city tour, jalan-jalan. Ya. Tuh. Yang hajinya tok itu cuma 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai. Nah para jamaah sekalian, jadi beda ya haji dengan umroh. Saya ingin menegaskan di sini, barangkali ada yang menganggap bahwa aku udah umroh berarti haji nggak wajib lagi. Ya itu salah besar. Salah besar kalau ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tetap haji itu wajib dan tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Ya. Kalau misalnya memang sekarang mau umroh, ya umroh aja. Jangan sampai berkeyakinan bahwa ini sebagai pengganti haji. Oh jangan, gawat itu. Salah besar. Kalau sampai meyakini bahwa ini pengganti haji, salah. Ya. Jadi kalau mau umroh, umroh aja umroh. Ya. Tapi haji beda, ya. Karena haji harinya hari tertentu, tanggalnya tanggal tertentu. Kalau umroh kapan saja boleh, kapan saja boleh. Ya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan, bahkan Dzulqa'dah masih boleh. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini saya ingin menegaskan tentang rukun, ya. Dan yang ingin saya tekankan dalam rukun Islam ini adalah sholat, Pak. Kenapa sholat ini penting? Karena sholat itu merupakan bukti nyata bahwa kita mengabdi kepada Allah. Bukti nyata bahwa kita Islam. Bukti nyata bahwa kita menuhankan Allah. Maka itu harus sholat. Sehingga ancamannya sangat besar kalau kita sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan saya tidak tahu kenapa generasi muda sekarang itu banyak yang nggak sholat. Saya nggak tahu, Pak. Anak-anak SMA itu, Pak, kalau mau disurvei, anak SMA, aduh, Masya Allah, satu kelas itu berapa yang betul-betul sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu. Mungkin tidak lebih dari jari saya ini, Pak. Tidak lebih dari jari saya ini, 5. Ya, yang betul-betul sholat 5 waktu. Yang lainnya, sholat apa orang nggak tahu. Ya, ada yang memang sama sekali nggak sholat, ada yang sholatnya hanya maghrib saja. Nah ini mari kita pikirkan sama-sama. Ya, mungkin dari segi kurikulum perlu diperhatikan, dari segi kualitas guru agama perlu diperhatikan, dari kualitas
dosen agama, dosen PAI, itu perlu diperhatikan apa kurangnya di mana itu loh, kurangnya. Kemudian dari segi pemerintah, apa peranan yang belum dikerjakan. Jadi mari semua pihak apa namanya, andil Pak, andil pikiran. Kenapa anak-anak muda itu jarang sholat? Ya. Apakah karena pengaruh gadget, pengaruh medsos? Bisa juga iya. Ya. Apakah karena pengaruh COVID kemarin, COVID-19, sehingga semuanya pada tiarap, akhirnya sudah dilarang ke masjid, sholatnya jarang-jarang, akhirnya, nah, berhubung dilarang ke masjid, udahlah nggak usah sholat sama sekali, akhirnya nggak sholat sama sekali. Ya. Ada yang menyalahkan COVID-19, ada yang menyalahkan apa namanya, teknologi, medsos, ya. Oke lah, perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, Mbak, tidak bisa dibendung. Proses digitalisasi tidak bisa dibendung. Adanya drone, adanya TikTok segala macam yang menggiurkan. Hanya hitungan dalam detik orang melihat TikTok itu tertarik, ya. Apalagi kalau yang disampaikan di TikTok itu adalah teknologi-teknologi yang spektakuler yang belum pernah kita lihat, ya. Bagaimana menanam durian tanpa mengenal musim, misalnya begitu. Kan biasanya kan di Indonesia kan durian pakai musim kan Pak. Musim durian itu misalnya November, Desember. Nah, kalau misalnya di TikTok itu ada bahwa durian itu sepanjang tahun bisa muncul, sebagaimana pisang, sebagaimana nangka, pisang, nangka yang setiap hari ada di pasaran, termasuk alpukat yang terus ada. Itu akhirnya kan kita hanya melihat beberapa detik TikTok kan tertarik kan, sehingga langsung melejit apa follower ya, saya nggak tahu sih istilahnya apa, pokoknya penontonnya lah, pengunjungnya bisa langsung jutaan, ya, karena menarik. Ya, saya kira hampir semua orang tertarik dengan medsos lah, termasuk emak-emak ya, emak-emak yang sudah sepuh, yang sudah mau meninggal dunia juga senang juga. Ya pokoknya semua pada senang dengan hiburan yang ada di TikTok atau ada di video short, video pendek dan lain-lain. Oke, tapi teknologi nggak bisa dibendung lagi. Sekarang bagaimana caranya kita membekali para anak-anak kita, Pak, anak-anak kita. Mari kita lihat ya. Memang peranan orang tua perlu diingatkan kembali, peranan pemerintah perlu diingatkan kembali, peranan guru agama perlu diingatkan lagi. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing lari. Artinya seorang guru agama atau dosen agama harus betul-betul memberikan keteladanan dan contoh, ya. Termasuk kita orang tua, ya, memberikan keteladanan dan contoh untuk sholat berjamaah, ya. Emak-emak, ibu-ibu memberikan contoh berjilbab, ya. Sebab pasti kalau emak-emaknya nggak berjilbab, nggak mungkin nanti anaknya berjilbab, nggak mungkin. Kalaupun ada itu 1.000.000. Pak, emak saya nggak pernah pakai jilbab, tapi saya pakai. Nah, kalau ada seperti itu 1.000.000. Nah, karena yang akan dicontoh nomor satu oleh anak cewek, anak perempuan yang akan dicontoh itu emaknya dulu. Oh, mak gua pakai jilbab ya. Tiap hari pakai jilbab. Keluar rumah, ke TK, ke warung, nyapu, nyiram tanaman, beli ikan, beli sembako. Pokoknya kemana aktivitas emaknya, jilbab gak pernah terlepas. Termasuk yang punya warung, Pak. Yang punya warung, ya. Mak-mak apa ibu-ibu yang punya warung itu oke lah, ketika tidak melayani pembeli, dia kan ada di balik hording ya, di balik hording. Ya oke lah buka jilbab di dalam rumah sendiri. Tapi ketika ada yang manggil, Assalamualaikum, beli, ya, ada yang manggil, Bu beli,
atau apa namanya, Umi beli. Ketika ada yang manggil, maka sang ibu tadi yang tadi buka jilbab harus segera keluar dalam keadaan berjilbab. Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Itu kan apa? Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Itu kalau tidak karena kesabaran nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, itu. Jadi bapak-bapak yang punya istri, ya, dan kebetulan di rumah ada warung, maka mau tidak mau jilbabnya itu buka tutup, apa? Lepas pasang, lepas pasang, lepas pasang. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ketika ada orang beli, ketika kita masuk ke etalase atau masuk ke tokonya, kita sudah rapi. Ya. Ketika yang beli sudah pulang, sudah disusukin, kita masuk lagi ke ruang tengah kita, ruang tengah rumah, buka lagi, gak ada masalah. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kesungguhan, dan saya sudah mengamati, Pak. Kecil kemungkinan dalam sebuah keluarga yang emak-emaknya nggak berjilbab, kemudian anaknya ikut berjilbab, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Karena contoh pertama, teladan pertama adalah dari sang ibu, dari bunda. Ya. Nah, maka untuk tegaknya rukun Islam ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu perlu keteladanan dari kita sebagai orang tua. Saya menghimbau kepada bapak-bapak untuk mempersiapkan diri kita masing-masing menjadi teladan di rumah tangga kita masing-masing, sehingga anak kita mencontoh kita. Wih, bapakku masya Allah, ih bapakku hebat, wih ayahku hebat, ya, karena dia memberikan contoh dalam sholat, dalam tutur kata, dalam kesabaran, ya. Ini akan dicontoh pertama kali oleh sang anak. Ibu-ibu dalam memakai jilbab, memakai hijab, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa adanya keteladanan, maka apa yang kita ingin cita-citakan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu hanya mimpi saja, mimpi. Ya. Kalau ingin bangsa ini menjadi bangsa yang baik, aman, thayyibah, ya, makmur, berkah, wa rabbun ghafur, dan diampuni oleh Allah penduduknya, maka syaratnya harus minimal yang mendasar dulu lah, Pak, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari perlu qudwah, perlu contoh. Siapa yang memberi contoh? Kita sebagai orang tua, ya. Di rumah orang tua, di kampus, di sekolah, guru dan dosen agama, sehingga guru dan dosen agama tidak boleh hanya sekedar pinter ngajar, tapi tidak pinter mendidik, ya. Saya setiap hari berinteraksi dengan mahasiswa, luar biasa. Ruang kuliah itu, kotornya luar biasa. Akhirnya saya bilang, kan waktu itu lagi ujian, Pak, ya, lagi ujian. Saya bilang, silakan kalau ujiannya udah selesai boleh keluar. Lagi ngerjain ujian, Pak. Tapi sebelum keluar, ambil sampah satu, masukin ke tong sampah. Alhamdulillah sekelas itu ambil satu-satu sampahnya itu. Ada yang bekas pucuk harum, ada yang bekas apa itu? Dimsum ya, ada yang bekas cilok, ada yang bekas es teh, macam-macam. Akhirnya kita lihat bersih, Pak. Jadi memang mahasiswa itu harus dipaksa. Nah, kalau dosennya diem, dosennya pura-pura nggak peduli, ya kotor terus itu kelas. Kotor. Ya. Jangan menyalahkan mahasiswa. Memang mahasiswa itu luar biasa manjanya, malesnya, males luar biasa. Kalau dibiarkan ya udah kotor.
Itu kemarin yang saya praktekkan. Hari Jumat kemarin, Pak. Hari Jumat. Ini hari apa nih? Ya kemarin, hari Jumat. Karena ada ujian UTS, ujian tengah semester. Kemudian saya lihat ruangnya kotor banget, kotor Pak. Akhirnya silakan nanti yang sudah selesai duluan boleh pulang dulu. Dan sebelum pulang ambil sampah satu, masukin ke tong sampah. Nah, alhamdulillah berhasil, bersih. Ya. Tinggal sisa yang kecil-kecil lah, yang kecil-kecil itu seperti bungkus permen, kemudian tanah ya, tanah debu. Nah, itu nanti urusan cleaning service. Itu urusan cleaning service itu, ya. Apa OB ya namanya ya, office boy ya, office boy. Nah, itu urusan dia. Tapi sampah yang gede-gede, ya, karena mereka mahasiswa itu ada yang kuliahnya jam 7 pagi Pak. Jam 7 pagi kuliah, nggak sempat makan dari rumah, nggak sempat makan, maka dia jajan. Nah jajan itu kan ada bungkusannya kan, nah bungkusannya itu buang sembarangan, ya. Ya mereka belum punya kesadaran bahwa kita wajib menjaga kebersihan, belum ada kesadaran. Kalau dosennya ngomong itu udah sering Pak, udah sering dosennya ngomong. Atau tulis tembok ngomong, tembok, buanglah sampah pada tempatnya. Itu udah, di tembok itu ada. Tapi mental mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya belum ada. Maka perlu power itu adalah kekuatan. Dan dalam hal ini dosen, ya, dosen. Maka saya himbau kepada kawan-kawan dosen yang kebetulan mendengar video saya ini, ya, gerakanlah mahasiswa untuk memungut sampah, ya. Insya Allah kalau dikerjakan bareng-bareng enteng kok Pak, enteng, ya. Kalau satu orang kita serahkan kepada cleaning service, kasihan Pak. Cleaning service office boy sudah gajinya kecil, gajinya kecil itu. Cleaning service office boy, kerjaannya Masya Allah, nyapu sekian ruangan, gedungnya gede-gede lagi. Capeknya luar biasa itu office boy. Nah, maka kita ikut membantu. Nah, jadi sekali lagi di dalam mengimplementasikan rukun Islam dan rukun iman ini perlu keteladanan. Tanpa adanya keteladanan, omong kosong, tidak akan terwujud, ya. Dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana dan saya praktekkan, ya, untuk memungut sampah, ya, dan lain-lain. Para jamaah sekalian, ini sudah saya sudah berbicara 50 menit, mungkin cukup saja. Udah 50 menit, saya udah bicara 50 menit. Jadi masih ada waktu 15 sampai 20 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya atau diskusi, silahkan, ya. Kita ngaji itu nggak usah banyak-banyak, ya, sedikit tapi diyakini dan diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Sabuddin ini, sistem di Indonesia ini yang paling tepat gimana? Tetap di dalam Pancasila, UUD 45, tapi ya benar-benar sportif. Kalau orang Islam Pancasilanya benar. Iya, iya. Karena ketika Pancasila benar, insya Allah Islam benar. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak, sudah dokter Pak ya? Sudah dokter? Ya. Bapak Muhyiddin, ya udah Ustadz aja lah. Ustadz Muhyiddin. Ya, karena kita sudah sepakat dengan Pancasila dan UUD 45, maka itu adalah frame, ya. Jadi kita tidak keluar dari frame itu, dan insya Allah Pancasila itu adalah karya para ulama, ya, baik Muhammadiyah maupun NU, ya, dan lain-lain. Itu sangat terbukti dari Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya itu sudah betul-betul pasti itu buatan para ulama, nggak mungkin buatan apa ODGJ, ya, orang gila, ya, itu. Nah, maka kita tetap pada koridor, ya, tinggal penerapan sistemnya betul-betul kita benahi kualitasnya, ya.
memang kalau pendidikan agama hanya 2 jam seminggu itu sangat kurang. Nah, di Unila sendiri yang saya praktekkan, yang memang sudah disepakati oleh kurikulum Unila Universitas Lampung, itu 3 SKS ya. 3 SKS itu maksudnya 2 jam kuliah dan 1 jam praktikum, itu maksudnya ya. Nah, 2 jam kuliah itu sekali tatap muka 100 menit 100 menit Pak. 100 menit itu berarti kan sejam setengah lebih kan, lebih itu 100 menit berarti sejam setengah lebih. Nah, yang menyenangkan itu praktikumnya. Praktikumnya di Unila itu yang namanya 1 SKS praktikum, ya saya ulangi, yang namanya 1 SKS praktikum itu 3 jam kurang 10 menit. Jadi misalnya mulai jam 7 ya, mulai jam 7 pagi, itu nanti selesainya jam 9.50. Jadi 3 jam beneran, 3 jam beneran, bukan 3 jam kayak jam-jam yang di sekolah SD, SMP, itu bukan. Ini jam beneran, 3 jam kurang 10 menit. Nah, itu praktikum garis miring responsi. Ya. Nah, disitulah mengenal huruf hijaiyah, disitulah belajar ngaji, disitulah belajar wudhu yang benar, disitulah belajar sholat yang sesuai dengan sunnah. Itu di 3 jam itu. 3 jam kurang 10 menit ya. Mulai dari tilawah, qiraah, tilawah, mengenal huruf hijaiyah, jangan sampai membaca Al-Qur'an alama biasa. Nah, jangan, bukan alama, alif lam mim. Iya, kalau nggak mengenal huruf hijaiyah nanti bacanya alama. Seperti yang di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ada hamim, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu kalau nggak mengenal huruf hijaiyah, dibacanya kahaya. Itu. Padahal harusnya membaca kaf, bukan kahaya. Ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Jadi mengenal huruf hijaiyah itu harus huruf aslinya gitu loh Pak. Huruf aslinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu saya ajarkan di mahasiswa saya ajarkan. Termasuk nulisnya. Kalau alif di atas garis ya, kalau ba di atas garis, kalau jim ke bawah, ha ke bawah, kho ke bawah, dal di atas garis, kemudian lam agak ke bawah, lam. Saya tuntun satu persatu huruf untuk menulis supaya mereka kenal dengan huruf hijaiyah, kemudian bisa tulis dengan baik. Jadi memang kalau bisa ditingkatkan lagi, alhamdulillah ya. Misalnya begini, mata kuliah agama Islam di semester 1 dan di semester 8 ketika mau lulus, itu lebih bagus lagi. Jadi di awal dan di penghujung. Nah, ini sementara ini belum begitu. Hanya di awal saja di semester 1. Dia baru lulus dari SMA, masih maba, mahasiswa baru, kemudian langsung mendapatkan mata kuliah agama Islam. Dan saya termasuk salah satu pengajarnya saya. Ya. Tapi alangkah lebih indahnya kalau di penghujung dan ketika dia mau wisuda. Jadi dia belum boleh wisuda kalau dia belum menyelesaikan mata kuliah agama Islam di semester 8 gitu ya. Sehingga ketika dia lulus masih hangat kan, pelajaran agamanya masih hangat ketika dia wisuda. Nah, kalau hanya di semester 1 saja, ketika dia lulus sudah lupa itu Pak. Pelajaran agama yang 4 tahun yang lalu itu udah lupa. Sehingga lulus jadi sekuler, ya kan? Yang tadinya ditekankan jangan pacaran, lulus malah langsung gandeng pacarnya itu. Ya, nah itu. Nah, jadi ya mudah-mudahan sih para rektor se-Indonesia bisa memahami pemikiran ini. Kalau bisa mata kuliah agama itu semester 1 dan semester terakhir ketika dia mau wisuda.
Sama dengan bahasa Inggris kan, namanya TOEFL. Dia belum bisa wisuda kalau TOEFL-nya belum sekian. Nah, mestinya kita bisa begitu. Dia belum wisuda kalau dia belum mengambil mata kuliah agama Islam 2. Ya, kan matematika juga gitu kan, ada matematika 1, ada matematika 2. Ada kimia 1, ada kimia 2. Ada biologi 1, ada biologi 2. Ada, Pak. Nah, kenapa tidak ada agama 1 dan agama 2? Maksudnya begini. Maksudnya agama 1 itu di semester 1, ya. Agama 2 itu ya pas mau lulus, ya. Sehingga dia pas wisuda itu masih hangat pelajaran agamanya gitu. Mudah-mudahan ini salah satu usulan, ya. Jadi karena saya bukan menteri ya, maka saya nggak bisa membuat sistem, nggak bisa. Tapi usulan ini perlu kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan video ini bisa didengar lah. Ya, silakan Pak. Singkat Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, memang materi kita ini. Sebutkan nama dulu Pak, nama biar kenal. Namanya Wahadian Pak. Ya. Saya tinggal di Labuan Ratu Raya. Baik. Materi kita ini memang berat Pak ini sebenarnya. Kita bicara iman hukum Islam, gitu kan Pak ya. Ini memang kalau dikupas banyak hal waktunya. Cuman ada satu hal yang menarik Pak. Kali dalam risauan kita semua. Apa yang Bapak sampaikan tadi? Kalau kita lihat anak-anak kita ini kan profil khusus untuk Islam tentang sholat Pak. Ini sebagai gambaran aja Pak. Barangkali nanti bisa jadi bahan riset juga ya Pak. Ya. Orang-orang yang rajin sholat itu Pak, kecilnya dulu di pengamatan saja ada kecenderungan tendensi tapi itu bukan mutlak. Dulunya memang dia pernah belajar sedikit-sedikit tentang agama. Saya beberapa kali keliling-keliling di majelis taklim seperti ini. Ini saya amatin Pak ya. Nanti Bapak bisa amat juga Pak, kalau Bapak sering keliling juga. Ini orang-orang yang senang di majelis ini, dia hampir itu juga jemaahnya. Dan kalau kita ngobrol, dulu-dulunya mungkin pernah di madrasah dia Pak, ya kan? Pernah di sanawiyah, tapi ini tidak mutlak ya Pak, ya ada kecenderungan. Artinya kerisauan tadi ini saya juga pernah langsung Pak membuktikan ini. Ketika ada prospek di salah satu SMA di Bandar Lampung, saya juga sebut SMA-nya. Begitu masuk azan asar itu Pak, orang-orang yang mereka kan belum punya seragam, supaya baru masuk nih, baru ospek, masih pakai seragam SMP-nya. Itu kelihatan Pak. Yang hadir di dalam masjid sholat asar, sholat subuh itu orang-orang yang memang uniformnya itu, background-nya itu, oh ini dari ini. Kita bisa lihat itu. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Artinya penanya menilai-nilai keislaman, nilai keimanan tadi memang sesungguhnya apa yang Bapak sampaikan betul Pak. Seyogianya memang sedini mungkin Pak sebenarnya. Jadi ada rem Pak, ada filternya tidak belum. Tapi ketika kita sudah ngajar di mahasiswa ini agak susah Pak. Meluluskan barang teknik. Ini sebagai masukan Pak. Anda bisa tentang generasi yang kita alami sekarang. Ya termasuk Pak, itu aja Pak. Kita ini yang kumpul ini, kalau kita tanya mau berbalik kan bisa dicari. Dulu kan memang senang Pak. Sudah memang tidak ada mana Pak. Enggak pernah berganti-ganti jemaah ini. Betul Pak ya? Iya. Hampir ini saja Pak. Bapak sebagai narasumber juga bisa Bapak selidiki juga Pak. Nah ini apa artinya? Untuk penanaman nilai-nilai yang di luar itu. Ini sebetulnya. Ya, baik Pak. Ini tugas kita sebagai pendakwah. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena menjelang zuhur, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir lah ya. Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan, ya. Kalau saya dengarkan dari awal, tadi ini bukan pertanyaan, ini komentar, ya. Nah, komentar ini saya komentari, ya. Komentar Bapak ini saya komentari bahwa memang ya kita semua sudah tahu lah ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air, ya. Memang kalau belajarnya udah tua memang kayak air Pak, diukir air hilang lagi, diukir air hilang lagi. Tapi kalau mengukir di atas batu awet. Nah itu ya, itu ada lagunya. Oke, saya setuju.
Kemudian yang kedua yang ingin saya komentari, agar kita juga lebih, ya orangnya itu saja, ya orangnya itu saja. Nah, supaya kita tidak orangnya itu saja, maka tugas kita dakwah. Kita bertugas dakwah, mengajak orang lain yang belum tersentuh Islam, kita ajak, ya, dengan sentuhan, ya. Kalau agama sebelah itu dengan Indomie, dengan beras, dengan gula, dengan terigu, kenapa kita nggak bisa? Toh Muhammadiyah kaya raya Muhammadiyah. Ya. Apakah salah kita membagi-bagikan seperti itu? Nggak salah, nggak salah. Ya. Bukan kita ingin meniru agama sebelah, bukan. Tapi itu kan juga dilakukan oleh orang-orang soleh, memberikan sentuhan-sentuhan. Artinya kita jangan hanya ngomong, ya, tapi kita memberikan sentuhan. Di antaranya makan gratis. Nah, itu ya. Nah, ini makan gratis ini kan udah matang kan, Pak. Nah, boleh juga mentahnya, boleh mentahnya beras sekarung, kemudian terigu 2 kilo, boleh kirimkan ke daerah-daerah yang terpencil. Kirimkan, ya. Insya Allah ini akan membuat seseorang itu hatinya tersentuh, terikat, dan bisa kita dakwai, dan sehingga nanti yang kumpul ini bukan hanya seperti kata Bapak tadi, ya orangnya itu saja, dari dulu ya orangnya itu saja. Nah, kita ada tambahan, Pak ada orang baru, Pak, dari mana nih Pak? Ada orang baru dari mana nih Pak? Nah, jadi akhirnya nambah kan, oh saya kemarin diajak Ustadz Ridwan. Oh saya kemarin diajak Ustadz Rohli, oh saya kemarin diajak Ustadz Nurdin. Jadi kita ngajak gitu loh Pak, ngajak, ya. Dan ngajak tidak cukup dengan mulut, tidak cukup, tapi perlu sentuhan-sentuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.